Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Santuy Visti bersama narasumber. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fistia Rahmatunisa dengan NIM 431011902. Saya mahasiswa dari YIN Salatiga angkatan 2019, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa ini, yaitu dengan Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Muhammad Hidir. Pekerjaan sebagai guru dan juga sesekali mungkin dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyampaikan sesuatu berkaitan dengan agama yang mungkin semampu saya untuk menyampaikannya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat maupun berkeluarga hidup sehari-hari. Baik, jadi di sini saya mengundang Bapak untuk mengobrol-ngobrol tentang permasalahan yang saat ini sedang dibicarakan, yaitu guru pesantren yang memperkosa belasan santriwatinya. Bagaimana pendapat Bapak dari berita tersebut? Untuk pendapat saya, hal yang mungkin luar biasa, karena mestinya guru ngaji itu kan guru yang mestinya harus digugu dan ditiru. Kalau itu yang terjadi di dalam proses belajar mengajar atau proses mengaji itu terjadi hal-hal yang di luar aturan agama, saya rasa bukan karena beliaunya itu tidak mengerti tentang agama, tetapi mungkin karena mengumbar hawa nafsunya. Karena manusia memang, Rasulullah sendiri bersabda bahwa al-insanu hayawanan natik, bahwa manusia itu adalah hewan. Tetapi bedanya kalau manusia itu ada akalnya, dan akalnya mestinya harus mampu mengendalikan diri untuk menjaga hawa nafsunya. Walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa manusia itu tidak lepas dari hawa nafsu yang senantiasa menyertai di dalam diri kita semuanya, yang mestinya akal itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, nalarnya. Agama itu untuk penyaring, untuk filter, untuk bagaimana kita menjalankan kehidupan di dalam bermasyarakat, beragama. Mestinya kita menggunakan aturan agama yang ada, harus kita laksanakan sebagaimana mestinya. Perbuatan itu adalah merupakan perbuatan zina, sementara Allah sendiri menyampaikan atau berfirman bahwa kita semuanya itu harus menjauhi dari perbuatan zina. Wala taqrabus zina. Dekat saja itu nggak boleh, apalagi melakukan. Sampai belasan santri yang dizinai itu merupakan hal yang luar biasa, yang mestinya tidak boleh terjadi. Kalaupun itu terjadi, merupakan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang mungkin bisa dikatakan sama dengan hewan.
Karena kita mestinya harus bisa mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu yang selalu dihinggapi oleh nafsu lawamah, nafsu yang tidak baik, nafsu madmumah, yang merupakan nafsu yang mengajak kita semua untuk berbuat tidak baik. Mestinya kita harus bisa memilih dan memahami seruan Allah bahwa itu tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang punya agama, yang mestinya sudah diserukan oleh Allah untuk menjauhi dari perbuatan zina itu. Kita mestinya tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu, karena itu juga di samping kalau secara kemanusiaan itu sangat merugikan bagi pihak-pihak yang dizinai, apalagi santrinya. Ini yang mestinya harus dibimbing, diarahkan, dan guru sebagai pembina, orang tua yang sampai menggagai santri-santrinya itu sangat-sangat, bahasa kasarnya itu sangat keji, sangat tidak senonoh, sangat dilarang oleh agama, sangat dilarang, dimurkai, bahkan dosa besar hukumnya berbuat zina itu. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Nah, jadi permasalahan ini juga sangat pas, menurut saya sangat pas dalam tema saya, yaitu agama, tentang agama. Jadi menurut Bapak, kan banyak sekarang berita ini beredar, tentunya banyak orang tua yang ragu untuk memasukkan anaknya ke pesantren. Bagaimana untuk edukasinya, Pak? Kalau itu yang terjadi, mestinya orang tua juga saya rasa bisa memilah dan memilih mana pesantren yang harus betul-betul dikategorikan sebagai pesantren, dan mana yang sekarang mungkin ada istilah lembaga pendidikan agama yang mungkin tidak resmi atau non formal, yang sifatnya bahasa sekarang itu bahasa abal-abal. Ini mestinya orang tua harus bisa memilih dan memilah mana pesantren yang layak untuk putra-putrinya, memasukkan putra-putrinya dididik, dibina oleh para kiai, oleh para ustadz. Dan saya rasa masih banyak lembaga-lembaga pesantren yang mendidik, membina anak-anak santrinya menjadi anak-anak santri yang soleh dan solihah. Kalaupun itu ada yang hal-hal yang terjadi, mestinya tidak usah dikhawatirkan oleh orang tua, karena saya rasa kalau itu terjadi di sebagian kecil atau segelintir yang melakukan hal-hal yang seperti itu, memang kita mestinya sebagai orang yang punya akal tidak menggebiah uyah istilahnya, jadi disamaratakan semuanya. Kalau hal itu ada yang mungkin mengaitkan dengan pelecehan agama, atau mungkin kaitannya dengan agama kemudian dijelekkan bahwa guru ngaji semuanya itu hal-hal yang seperti itu, saya kira itu salah besar. Karena masih banyak kiai, ustadz yang mendidik, betul-betul mendidik santrinya dengan baik. Itu. Nah, menurut Bapak, untuk hukuman sendiri buat guru tersebut, itu yang pantas apa? Kalau kita kan sebagai negara hukum, aturan hukumnya ya sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu secara hukum negara yang ada di negara kita Indonesia. Tetapi kalau mungkin kaitannya dengan agama, sudah jelas itu sudah melanggar norma-norma agama. Karena Allah
tadi sudah saya sampaikan, Allah sendiri sangat-sangat melarang, mengharamkan mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan perzinaan. Itu kan sudah melanggar etika, sudah melanggar etika moral, etika agama dan sebagainya. Bagaimana cara kita tahu proses pencegahan serta penanganannya di lingkungan pesantren tersebut? Ya tentunya kita memang harus tahu pesantren yang mana yang harus dimasuki oleh atau dititipi oleh para santri agar kelak dididik dengan baik. Itu mestinya orang tua survei, harus tahu sejauh mana lembaga tersebut memang melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran dan sebagainya. Memang orang tua harus tahu secara detail, secara rinci, dan secara gamblang. Itu saja. Baik, terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi talk saya untuk tugas kali ini. Saya berpamit undur diri. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.